Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 87. At-taqlidu, tentang taklid. Ta'rifuhu, at-taqlidu lughatan. Definisi taklid secara bahasa artinya wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qaladati. Meletakkan sesuatu di leher dengan bentuk mengitarinya, dengan mengitari leher. Seperti contohnya kalung. Kalung itu letakkan di leher dan dia mengitari leher. Wastilahan, secara istilah syar'i, taklid adalah ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan. Mengikuti pendapat orang yang mana orang ini perkataannya bukan hujjah, bukan dalil. Fa kharaja bi qaulina man laysa qawluhu hujjatan. Dari perkataan man laysa qawluhu hujjatan di atas, tidak termasuk di dalamnya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Nabi, mengikuti dalil itu bukan taklid, tapi disebut dengan ittiba'. Mengikuti dalil itu disebut dengan ittiba', bukan taklid sama sekali. Karena perkataan Nabi hujjah. Sedangkan taklid adalah mengikuti perkataan orang yang bukan hujjah. Kemudian wattiba'u ahlil ijma'i. Demikian juga mengikuti ijma'. Mengikuti ijma' itu bukan taklid. Karena ijma' adalah hujjah. Wattiba'u sahabi, atau mengikuti pendapat sahabat. Idza qulna anna qawlahu hujjatan. Dengan asumsi kita menguatkan pendapat sahabat adalah hujjah. Dan sebagaimana sudah kita pelajari, pendapat sahabat itu ada beberapa macam. Ada yang termasuk hujjah, yaitu ketika sahabat ijma', atau ketika ada pendapat sahabat yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, maka itu hujjah. Dan ada pendapat sahabat yang diperselisihkan apakah dia hujjah atau bukan. Ala kulli hal di sini dengan asumsi kita mengikuti pendapat yang mengatakan perkataan sahabat Nabi adalah hujjah secara umum. Fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan. Maka mengikuti salah satu dari 3 poin di atas itu tidak disebut dengan taklid. Ikuti dalil atau mengikuti ijma' atau mengikuti pendapat sahabat itu bukan taklid. Li'annahu ittiba'un lil hujjah. Karena itu semua termasuk ittiba', mengikuti hujjah, mengikuti dalil. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wa tawassu'i. Namun terkadang disebut sebagai taklid sebagai bentuk kiasan atau sebagai bentuk tawassu, generalisasi. Jadi sebagian ulama mengatakan selama seseorang itu belum sampai level mujtahid, maka pendapat yang dimiliki itu pasti taklid. Maka ini bentuk generalisasi. Namun sebetulnya kalau seseorang itu mengikuti dalil atau mengikuti ijma' atau mengikuti pendapat sahabat Nabi, walaupun dia bukan mujtahid, maka yang dia lakukan adalah ittiba', bukan taklid. Mawadhi'ut taklidi. Beberapa kondisi taklid. Yakunu taklidu fi mawdi'aini. Taklid itu ada 2 kondisi. Al-awwalu, yang pertama, an yakunal muqallidu amiyan. Orang yang melakukan taklid adalah orang awam. Jadi taklid itu perbuatannya orangnya namanya muqallid. Muqallid artinya orang yang melakukan taklid. Muqallidnya orang awam. La yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi. Yang dia tidak mampu untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil dengan sendirinya. Fa farradahu at-taqlida. Maka para ulama mewajibkan taklid untuk orang semisal ini. Orang yang tidak punya ilmu, maka dia boleh taklid. Bahkan wajib taklid. Karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak tahu dalil atau tidak tahu cara mengambil kesimpulan dari dalil. Kalau begitu, satu-satunya jalan ya taklid, ikut pendapat ulama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Surat An-Nahl ayat 43. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dan orang seperti ini wajib bagi dia untuk taklid kepada orang yang paling baik ilmunya dan paling wara'. Jadi bukan taklid kepada sembarang orang atau sembarang ulama. Demikian juga bukan taklid kepada ulama yang pendapatnya sesuai dengan dia. Sesuai dengan seleranya, bukan. Kalau seperti ini nggak boleh. Disebut dengan tatabu'ur khas. Mencari-cari pendapat yang enak. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Namun ketika seorang itu awam, dia wajib taklid. Yang dia taklidi adalah ulama yang paling dianggap berilmu. Yang paling dianggap mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan paling berhati-hati, paling wara' dalam menyimpulkan hukum. Maka itulah ulama yang harusnya dia ikuti pendapatnya yang dia taklidi. Fa in tasawwa indahu ithnani khayyara bainahuma. Kalau orang awam ini bingung memilih di antara dua ulama, mana pendapatnya yang harus diikuti, yang harus ditaklidi, maka dia pilih di antara keduanya yang paling berilmu dan paling wara'. Dan kata para ulama, selama orang awam melakukan seperti ini, dia taklid, dia ikuti pendapat ulama yang dianggap paling berilmu dan paling wara' berhati-hati. Maka si orang awam ini beramal dengan ilmu. Walaupun dia nggak punya ilmu. Tapi dia mengikuti pendapat ulama yang dia anggap berilmu, yang wara'. Maka orang awam ini dianggap beramal dengan ilmu. Maka seseorang boleh ikut fatwa ulama ketika dia tidak punya ilmu. Dia taklid kepada fatwa tersebut, yang ulamanya ini dia anggap ulama yang berilmu dan wara'. Ketika dia beramal berdasarkan fatwa ulama ini, maka dia beramal dengan ilmu. Atsani, yang kedua, an yaqa'a lil mujtahidi haditsatun taqtadi al-fawriyata. Keadaan atau kondisi bagi seorang mujtahid. Kalau di kondisi pertama orang awam, kalau ini terjadi pada seorang ulama mujtahid. Terjadi pada dia suatu haditsah, sebuah peristiwa yang harus disimpulkan hukumnya dengan segera. Wala yumkinu minan nadhari fiha. Dan si ulama mujtahid ini tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan penelaahan terlebih dahulu. Karena harus segera disimpulkan hukumnya. Maka fayajuzu lahu at-taqlidu hina idzin. Maka bagi si ulama mujtahid ini boleh bagi dia untuk taklid kepada ulama lain dalam kondisi tersebut. Washtarata ba'dhum li jawazi at-taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usulid dini allati yajibu i'tiqaduha. Sebagian ulama memberikan syarat. Bolehnya taklid itu harus bukan pada masalah usuluddin, bukan pada masalah akidah yang wajib untuk diyakini. Li'anna al-aqaidah yajibu al-jazmu fiha. Karena masalah akidah itu harus benar-benar dipastikan. Wa taqlidu innama yufidu dhanna faqat. Sedangkan taklid itu hanya menghasilkan dhann, sangkaan saja. Tidak sampai level ilmu atau yakin atau jazm. Warrajihu anna dzalika laysa bisyartin. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan, pendapat yang kuat, hal tersebut tidak menjadi syarat. Artinya tidak harus masalah yang bukan akidah. Li'umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Wal ayatu fi siyaqi itsbatir risalati wa huwa min usulid dini. Dan konteks ayat ini, surat An-Nahl ayat 43, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ini sedang bicara tentang penetapan risalah, tentang benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk masalah usuluddin, masalah akidah. Jadi ayat di atas ternyata bicara masalah akidah. Sehingga boleh taklid dalam masalah akidah. Itu maksudnya bagi orang yang awam, yang tidak punya ilmu, atau mujtahid yang tadi dia tidak punya ilmu, sedangkan dia harus menghukumi sesuatu dengan segera. Boleh bagi mereka untuk taklid kepada pendapat ulama. Wali'anna al-'amiyya la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi.
Dan karena memang orang awam tidak mungkin untuk bisa mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيدُ. Maka ketika dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan sendirinya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus taklid. Artinya kalau disyaratkan tidak boleh dalam masalah akidah. Kemudian ada orang awam yang dia dalam suatu masalah akidah, dia nggak punya ilmu. Dia nggak bisa mengambil kesimpulan dari dalil. Kemudian taklid pun nggak boleh dalam masalah akidah. Lalu gimana? Berarti nggak ada cara dong. Berarti nggak ada jalan. Maka tentu ini nggak mungkin. Maka yang rajih adalah seorang awam itu boleh untuk taklid dalam masalah akidah kalau memang dia tidak punya ilmu tentangnya. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Kemudian anwa'ut taqlidi, macam-macam taklid. At-taqlidu naw'ani, taklid ada dua macam. Yang pertama amun, taklid yang umum. Wa khasun, yang kedua taklid yang khusus. Fal'amu, taklid yang umum, an yaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu mirukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Taklid umum adalah ketika seseorang itu mengikuti suatu madhab fikih tertentu. Sehingga dalam masalah rukhsah, dalam masalah kewajiban, dalam semua urusan agama, dia ikuti pendapat madhab tersebut. Maka ini namanya taklid juga, namun taklid umum. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Dan ulama beda pendapat tentang wajib tidaknya bermadhab. Wa minhum man haka biwujubihi li ta'adzuril ijtihadi fil mutaakhirina. Sebagian ulama ada yang mengatakan bermadhab hukumnya wajib. Karena ulama-ulama mutakhirin, apalagi orang awamnya, menurut mereka tidak mungkin melakukan ijtihad. Sehingga wajib taklid kepada pendapat madhab. Faminhum man haka tahrimahu. Sebagian ulama bahkan mengatakan taklid kepada madhab hukumnya haram. Lima fihi minal iltizamil mutlaqi littiba'i ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bermadhab itu akan membuat orang berkomitmen secara mutlak untuk mengikuti selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang hanya boleh kita berkomitmen secara mutlak untuk diikuti adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang kita anggap pasti benar, nggak mungkin salah hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berpendapat kalau kita bermadhab maka kita akan terbawa untuk membenarkan semua pendapat madhab, sehingga mereka melarangnya. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fil qawli biwujubi ta'ati ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahihi. Adapun pendapat yang mewajibkan untuk menaati selain tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dalam semua perintah dan larangan. Wa huwa khilaful ijma'i. Maka ini pernyataan yang bertentangan dengan ijma'. Karena ulama telah ijma', telah sepakat tidak boleh taat secara mutlak, ngikuti secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, maka bisa benar, bisa salah. Tidak ada yang pasti benar. Wa jawazuhu fihi ma fihi. Dan ulama yang membolehkan untuk taklid secara mutlak kepada madhab, ini pernyataan atau pendapat yang bermasalah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waqala, dan beliau juga mengatakan, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, man iltazama madhhaban muayyanan, thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akhara, aftahu. Barang siapa yang dia berkomitmen untuk mengikuti suatu madhab, kemudian dia melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan pendapat madhab, tapi bukan karena mengikuti pendapat ulama lain yang berfatwa. Wala istidlalin bidalilin yaqtadi khilaf dzalika, dan juga bukan karena mengikuti dalil. Wala udhrin syar'iyyin yaqtadi hilla ma fa'alahu, dan juga bukan karena adanya udzur yang membolehkan dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi ada orang yang dia berkomitmen untuk mengikuti pendapat mazhab, tapi ternyata dia
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pendapat madhab. Tapi dilakukan ini bukan karena mengikuti pendapat ulama lain atau madhab lain, dan juga bukan karena mengikuti dalil, dan juga bukan karena udur. Maka fahuwa muttabi'un lihawahu fa'ilun lil muharrami bighairi udhrin syar'iyyin. Maka dia telah mengikuti hawa nafsunya dan dia telah melakukan keharaman tanpa udzur syar'i. Wa hadza munkarun, dan ini perbuatan kemungkaran. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rajhana qaulin ala qaulin. Adapun kalau seseorang mengikuti pendapat mazhab lain karena dia melihat adanya faktor yang menguatkan pendapat tersebut, imma bil adillatil mufassilati, baik dia mengikuti pendapat lain tersebut karena tinjauan dalilnya yang terperinci, in kana ya'rifuha wa yafhamuha, ketika dia memang mengetahui dan memahami dalil tersebut. Wa imma bi an yura ahadur rijlaini a'lamu bitilkal mas'alati minal akhar. Atau karena dia memandang ulama lain lebih berilmu dalam masalah ini. Ulama yang dia ikuti lebih berilmu dalam masalah ini. Wa huwa atqa lillahi fi ma yaquluhu. Dan ulama lain tersebut adalah ulama yang lebih wara', lebih hati-hati, lebih bertakwa kepada Allah dalam pendapatnya. Fayarji'u an qaulin ila qaulin limithli hadza. Sehingga dia keluar dari pendapat mazhab kepada pendapat yang lain karena alasan tadi. Fahadza yajuzu bal yajibu. Maka ini boleh, bahkan wajib. Waqad nassal Imam Ahmadu ala dzalika. Dan Imam Ahmad telah menegaskan bolehnya hal tersebut. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwasanya bermadhab itu boleh saja. Namun tidak boleh berkomitmen pokoknya saya harus ikuti semua pendapat madhab. Nggak boleh keluar dari pendapat madhab. Ini nggak boleh. Bahkan ketika seseorang bermadhab, kemudian dalam 1-2 perkara dia ikuti pendapat madhab lain. Karena tinjauan dalil. Atau karena dia lihat pendapat lain ini, ulama yang memfatwakannya, ulama yang berpendapatnya, lebih benar, lebih berilmu dalam masalah tersebut. Dan dia bertakwa kepada Allah dalam mengikuti pendapat ulama lain ini, bukan karena mengikuti selera pribadi. Maka ini boleh, bahkan wajib. Maka kalau bisa kita ringkas, dari penjelasan di atas, bahwasanya bermadhab itu tidak wajib. Yang wajib adalah kita mengikuti bimbingan para ulama dalam memahami dalil. Karena kita butuh penjelasan para ulama dalam memahami dalil. Namun bermadhab boleh. Boleh-boleh saja, tidak tercela. Yang tercela adalah kalau seseorang berkomitmen untuk mengikuti semua pendapat madhab secara mutlak, taat secara mutlak. Maka ini yang tercela. Karena tidak boleh taat secara mutlak, mengikuti secara mutlak kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wal khassu, taklid yang khusus. An yakhudha bi qaulin muayyanin fi qadhiyatin muayyanatin. Itu ketika seseorang mengambil pendapat tertentu dari seorang ulama dalam suatu masalah tertentu. Fa hadza jaizun idza ajiza an ma'rifatil haqqi bil ijtihadi. Maka seperti ini boleh ketika seseorang tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dari dalil dengan ijtihad. Sawa'un ajiza ajzan haqiqiyan aw istata'a dzalika ma'al masyaqqati al-'azimati. Baik tidak bisanya dia adalah benar-benar tidak bisa, atau tidak bisanya dalam artian dia bisa namun susah untuk mengetahui kebenaran dengan ijtihad. Artinya yang tidak bisa, beneran tidak bisa ini orang awam. Adapun yang kedua, dia sebetulnya bisa tapi susah. Ada masyaqqah, ada kesulitan besar. Ini maksudnya adalah para ulama yang mereka ulama namun belum sampai pada level mujtahid. Maka boleh bagi mereka untuk mengikuti pendapat para ulama lain dalam masalah-masalah tertentu. Kemudian fatwal muqallidi, fatwanya seorang yang taklid. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Surat An-Nahl ayat 43. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi. Ahlu dzikri dalam ayat ini mereka adalah para ulama. Maka makna ayat, tanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Wal muqallidu laysa min ahli ilmi al-matbu'ina.
Sedangkan orang yang taklid, mereka bukanlah ahlul ilmi yang bisa diikuti pendapatnya. Wa innama huwa tabi'un li ghairihi. Namun muqallid itu hanya mengikuti yang lainnya, yaitu mengikuti ulama. Maka dia bukan matbu, bukan diikuti, bahkan dia itu tabi, masih mengikuti. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar wa ghairuhu. Seorang ulama namanya Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dan juga ulama yang lain. Mereka mengatakan, ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli ilmi. Ulama sepakat bahwasanya muqallid tidak dianggap sebagai ulama. Wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Dan yang disebut dengan ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi dikatakan ilmu kalau ada landasan dalilnya. Kalau tidak ada landasan dalilnya, bukan ilmu. Qala Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa hadza kama qala Abu Umar, fa inna an-nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatu al-hasilatu 'an ad-dalili. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim membenarkan. Beliau mengatakan, demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Umar, maksudnya Ibnu Abdul Bar, bahwasanya manusia tidak berselisih pendapat. Ulama tidak berselisih pendapat bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Harus ada landasan dalilnya. Wa amma bidunid dalili fa innama huwa taqlidun. Adapun kalau pengetahuannya tanpa dalil, maka itu sekedar taklid saja. Tsumma hakka Ibnul Qayyim ba'da dzalika fi jawazil fatwa bitaqlidi thalathata aqwalin. Kemudian Ibnu Qayyim setelah itu menjelaskan tentang boleh tidaknya berfatwa dengan taklid. Beliau jelaskan ada 3 keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, la tajuzul fatwa bitaqlidi li'annahu laysa bi'ilmin. Tidak boleh berfatwa dengan sekedar taklid tanpa landasan dalil, karena taklid itu bukan ilmu. Wal fatwa bighairi ilmin haramun. Karena fatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Wa hadha qawlu aktsaril ashabi wa jumhur Syafi'iyyati. Ini adalah fatwa mayoritas sahabat Nabi dan juga mayoritas mazhab Syafi'iyah. Atsani, keadaan yang kedua, anna dzalika jaizun fi ma yata'allaqu bi nafsihi. Boleh berfatwa dengan sekedar taklid kalau hanya terkait dengan urusan dirinya sendiri. Wala yajuzu an yuqallida fi ma yufti bihi ghairahu. Dan tidak boleh taklid dalam apa-apa yang dia fatwakan kepada orang lain. Artinya, untuk amalan yang akan dia lakukan untuk dirinya sendiri, boleh dia beramal dengan bermodalkan fatwa ulama, pendapat ulama, walaupun tidak ada dalilnya. Ini taklid. Tapi kalau dia ditanya oleh orang lain, sedangkan dia tidak punya ilmu tentang dalil, maka dia tidak boleh menjawab. Dia bimbing orang yang bertanya ini untuk bertanya kepada ahli ilmu. Oleh karena itu, para ikhwah sekalian dan akhwat rahiman wa rahimakumullah, orang yang jahil, orang yang awam boleh ikut fatwa ulama ketika dia tidak punya ilmu. Namun tidak berhak bagi dia untuk membahas atau merojehkan atau menyalahkan fatwa ulama yang lain, padahal dia kondisinya jahil, tidak punya ilmu. Harusnya dia amalkan fatwa itu, sudah tidak perlu membahas, karena dia orang yang tidak punya ilmu. Kemudian ats-tsalits, kondisi yang ketiga, anna dzalika jaizun 'indal hajati. Dibolehkan berfatwa dengan sekedar taklid ketika memang ada kebutuhan. Wa 'adamil 'alimil mujtahidi, dan ketika tidak ada seorang ulama mujtahid. Wa huwa ashahul aqwali wa 'alaihi al-'amalu. Dan ini pendapat yang lebih tepat, dan inilah yang banyak diamalkan oleh para ulama. Inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer zaman sekarang dan juga para dai, para ustadz. Ketika masyarakat bertanya, orang-orang awam bertanya kepada ustadz atau kepada ulama kontemporer di zaman sekarang, maka mereka jawab dengan menukil fatwa ulama. Menukil fatwa ulama ini kan taklid. Karena memang ada kebutuhan. Kalau kita memerintahkan orang awam untuk bertanya langsung kepada ulama mujtahid di zaman ini, tentu itu akan sulit. Kalau mereka butuh akan jawaban-jawaban atas kasus-kasus yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, para ikhwas sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini. Seorang penuntut ilmu, terlebih penuntut ilmu yang masih pemula, jangan berfatwa. Jangan dia berfatwa dari pendapatnya sendiri, jangan. Tapi hendaknya dia menukil fatwa ulama. Dia nukil fatwa ulama. Dia ambil pendapat ulama, jangan dia ambil pendapatnya sendiri. Intaha kalamuhu, sampai sini penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kata penulis, وَبِهِ يَتِمُّ مَا أَرَدْنَا كِتَابَتَهُ فِي هَذِهِ الْمُذَكِّرَةِ الْوَجِيزَةِ. Dengan demikian maka selesailah apa yang kami ingin tuliskan dalam sebuah kitab yang mudzakkirah, yang fungsinya untuk reminder, untuk mengulang pelajaran, kitab yang sangat ringkas ini. Nas'alullaha ayyulhimana ar-rusyda fil qawli wal amali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita petunjuk dalam perkataan dan perbuatan. Wa an yukallila a'malana bin najahi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada amalan kita berupa didapatkannya keselamatan dunia dan akhirat. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan seluruh keluarga dan pengikutnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Telah selesai pelajaran dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi pemberat amalan kebaikan kita di yaumul mizan kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.